Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah kini sudah memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Komisi 2 DPR RI bersama KPU sepakat untuk menyetujui putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat pendaftaran, bukan pelantikan. Komisi 3 DPR RI mendorong masyarakat beserta seluruh aparat negara untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Semua pihak diharapkan dapat ikut mengawal agar proses pilkada berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah kini sudah memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Terakhir, Komisi 2 DPR RI bersama KPU menyetujui aturan usia pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan MK, yakni batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat pendaftaran, bukan pelantikan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan dukungan penuh demi terlaksananya pilkada secara tertib sesuai aturan. Ya, pilkada tahun ini ya sebentar lagi kita akan laksanakan ya. Tentunya kita pinginnya mengawal pilkada ini bersama-sama, tidak hanya tugas daripada KPU ataupun Bawaslu termasuk juga TNI Polri, tapi tugas seluruh masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak. Berkaitan dengan Kemenkumham, ya kami mengharapkan sekali bahwa bisa memberikan supporting full agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Desakan penguatan keamanan jelang pilkada serentak juga diutarakan anggota Komisi 3 Adang Darajatun. Tak hanya aparat penegak hukum, tetapi masyarakat juga punya peran untuk mengawal proses pilkada 2024. Bahwa baik itu seluruh aparat negara ya, dalam arti tidak TNI Polri saja, juga lebih-lebih masyarakat, jagalah suasana pelaksanaan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Toh masalah-masalah aturan itu sudah disepakati bersama. Nah, mari kita patuhi aturan yang berlaku dan laksanakanlah pilkada itu dengan sebaik-baiknya. Ferdian dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap program pemerintahan selanjutnya dapat fokus menyelesaikan tantangan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia. Penguatan konektivitas antar wilayah dinilai penting untuk melancarkan urat nadi ekonomi hingga ke segala penjuru. Pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur jalan serta moda transportasi, maka potensi pasar dan ekonomi dapat semakin terbuka. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewa mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan tantangan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia. Penguatan konektivitas antar wilayah dinilai penting untuk melancarkan urat nadi ekonomi hingga ke segala penjuru. Utamanya masalah infrastruktur ada kemajuan yang sangat besar, meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan. Tapi saya yakin Bapak Prabowo Subianto, Presiden selanjutnya, akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur ini. Karena pembangunan infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. Perekonomian tidak akan bisa lancar, nggak akan bisa berjalan kalau infrastrukturnya tidak dalam kondisi baik. Seruan yang sama juga disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Muras. Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan pembangunan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira kalau melihat kondisi setelah otonomi ini pemerataan daerah sudah makin merata ya. Memang masih ada daerah timur yang mungkin pembangunannya belum semerata wilayah tengah dan timur. Harus menjadi perhatian pemerintahan melalui Mendagri dan Menteri Desa sehingga keseimbangan makin lama makin baik. Ya, saudara-saudara kita yang di timur memang harus mendapat perhatian yang lebih. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta menjadi politeknik dinilai penting untuk meningkatkan SDM di bidang pertanahan. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta menjadi politeknik didukung Komisi 2 DPR RI. Pasalnya sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian ATR BPN ini memiliki peran penting dalam mencetak tenaga ahli di bidang pertanahan. Komisi 2 DPR RI mendukung peningkatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta menjadi politeknik. Perubahan status itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pertanahan. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengungkapkan, dukungan pengembangan STPN merupakan langkah untuk menghadapi berbagai tantangan pengelolaan tanah di Indonesia. Pasalnya sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian ATR BPN ini memiliki peran penting dalam mencetak tenaga ahli di bidang pertanahan. Endro pun berkomitmen untuk memberikan dukungan anggaran demi pengembangan STPN Yogyakarta. Ia bahkan mengusulkan pendapatan negara bukan pajak dari Kementerian ATR BPN dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan STPN. Kita ingin supaya sekolah tinggi pertanahan ini menjadi sekolah kedinasan dengan persyaratan-persyaratan yang harus 8 prodi maupun asrama dan sebagainya harus kita anggarkan, dan Komisi 2 sepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk lebih baik lagi. Khususnya supaya tidak membebani APBN, ya kita akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR BPN untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi pendapatan PNBP supaya tidak ada beban negara. PNBP ini dioptimalkan pendapatannya untuk membiayai Sekolah Tinggi Pertanahan Jogja. Melalui transformasi menjadi politeknik, STPN diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menciptakan tenaga ahli yang mampu menghadapi dinamika pertanahan di Indonesia. Mengingat politeknik memiliki kecenderungan melahirkan SDM yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kalimantan Barat telah mencapai 80%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI memberikan respon positif dan apresiasi atas kinerja Kanwil BPN Kalbar karena mampu menjalankan reforma agraria sesuai harapan. Kanwil ATR BPN Kalimantan Barat menargetkan reforma agraria tahun 2024 mencapai 140.000 hektar tanah. Dari total luas tersebut, 115.000 hektar telah tersertifikasi. Komisi 2 DPR RI optimis, Kanwil ATR BPN Kalbar mampu menyelesaikan target reforma agraria tahun 2024. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI, Kepala Kanwil ATR BPN Kalbar menyampaikan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kalimantan Barat telah mencapai 80%. Begitu juga dengan program redistribusi tanah. Dari target redistribusi 21.000 bidang tanah, Kanwil ATR BPN Kalbar telah meredistribusikan 19.485 bidang tanah kepada masyarakat Kalbar. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa memberikan respon positif dan apresiasi atas kinerja Kanwil ATR BPN Kalbar karena mampu menjalankan reforma agraria sesuai harapan. Yaitu dengan program PTSL itu juga sudah mereka lakukan, itu dari total dari 14 kantah yang ada di Kalimantan Barat itu sudah hampir menyelesaikan semua target dari PTSL. Distribusi juga sama, resolusi terkait berbagai ex-HGU maupun juga yang terkait dengan konflik-konflik yang lain, ini juga dalam sebuah proses penyelesaian.
Untuk mempercepat program reforma agraria, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 62 tahun 2023. Perpres ini memiliki terobosan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPT-PKH yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program reforma agraria. Dari Kalimantan Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menilai perlunya peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan bagi pengelola BUMDes, agar kehadiran BUMDes benar-benar mampu menggerakkan perekonomian desa. Mulai tahun ini, seluruh pemerintah desa wajib melakukan penyertaan modal bagi badan usaha milik desa atau BUMDes dari dana desa. Namun, saat meninjau perkembangan BUMDes Sinar Makmur, Komisi 5 DPR RI menemukan tata kelola usaha, pencatatan aset, dan pelaporan keuangan BUMDes masih belum optimal. Kementerian Desa PDTT diminta memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tata kelola dan manajemen keuangan BUMDes. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan, kurangnya kompetensi pengelola BUMDes dalam manajemen aset dan keuangan sering membuat modal dan aset BUMDes habis, terutama saat pergantian kepala desa. Komisi 5 DPR menilai perlunya peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan bagi pengelola BUMDes agar kehadiran BUMDes benar-benar mampu menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut kami belum sesuai dengan semangat yang harus bisa didapat dari pembentukan badan usaha milik desa. Ya, salah satu kita lihat tadi modal awal itu dari desa yang lalu, penyerahan kepada kepala desa yang terpilih kembali itu 0. Ya kan, malah ada minus, ada utang lagi. Nah, ini tidak boleh terjadi. Setiap kali pergantian pimpinan kepala desa, itu aset daripada badan usaha milik desa itu harus tetap tidak boleh 0. Robert Rowe menambahkan, pembentukan BUMDes harus didasarkan pada potensi ekonomi masing-masing desa. Selain itu, modal BUMDes yang bersumber dari APBN harus digunakan secara bijak agar tidak sia-sia. Dari Jawa Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ambisi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya seolah tak sejalan dengan langkah pemerintah. Baru sebanyak 84 perguruan tinggi swasta terancam ditutup karena dianggap tidak lolos akreditasi. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menekankan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan menutup perguruan tinggi swasta. Apalagi Indonesia saat ini juga tengah berjuang untuk meningkatkan persentase lulusan perguruan tinggi di tingkat Asia Tenggara. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pendidikan di Indonesia seperti tidak pernah lepas dari masalah. Sebelumnya, publik sempat diramaikan dengan isu uang kuliah tunggal yang semakin mahal. Barangkali, nyali sebagian calon mahasiswa semakin ciut melihat tingginya biaya kuliah perguruan tinggi negeri.
Tak ayal perguruan tinggi swasta yang menawarkan biaya kuliah lebih rendah menjadi alternatif untuk calon mahasiswa. Utamanya bagi calon mahasiswa yang kemampuan ekonominya tergolong pas-pasan. Mengingat jumlah masyarakat Indonesia lebih banyak yang berstatus ekonomi menengah rentan ke bawah. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang Indonesia masuk dalam kelas ekonomi menengah hingga bawah. Namun ambisi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya seolah tak sejalan dengan langkah pemerintah. Terbaru, sebanyak 84 perguruan tinggi swasta terancam ditutup karena dianggap tidak lolos akreditasi. Hal itu diungkapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI menekankan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan menutup perguruan tinggi swasta. Intinya, pemerintah harus punya solusi agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan kegiatan perkuliahannya. Apalagi Indonesia saat ini juga tengah berjuang untuk meningkatkan persentase lulusan perguruan tinggi di tingkat Asia Tenggara. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia tercatat masih berada di bawah Singapura dan Malaysia. Supaya dia tetap mendapatkan ada harapan untuk tetap terakreditasi, tentu pembinaan itu juga dilakukan tidak hanya pembinaan yang memang secara normatif, tapi dilakukan pembinaan yang sifatnya pendampingan supaya benar-benar perguruan tinggi tersebut masih bisa terselamatkan untuk mendapatkan akreditasi. Dan yang terakhir juga dibuka peluang kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi ada dua hal. Yang pertama bisa merger atau bergabung dengan perguruan tinggi lain. Yang kedua yang mungkin bahasanya kurang enak adalah diakuisisi oleh perguruan tinggi lain prodinya. Masalah perundungan atau bullying juga masih menjadi awan gelap bagi dunia pendidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan di sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2023 mencapai 1.478 kasus. Tahun ini kasus perundungan di lingkup pendidikan kembali jadi sorotan tajam, menyusul kasus bunuh diri dari seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswi itu diduga menjadi korban perundungan oleh teman kampusnya. Oleh karenanya, pihak Kemendikbudristek diminta dapat memberi perhatian khusus untuk melakukan pengawasan serta sosialisasi terkait perundungan. Nampaknya ini menjadi kritik bagi saudara Nadiem Makarim, walaupun dengan sisa waktu yang sekarang tidak ada salahnya, dengan sisa waktu yang sekarang lebih memperbanyak berkomunikasi, bersosialisasi dengan para pemangku kepentingan, paling tidak di akhir periode Nadiem Makarim ada soal bullying ini bisa terminimalkan, walaupun tidak akan bisa terselesaikan seluruh masalah bullying ini. Merevolusi pendidikan memang bukan hanya soal akademik saja, tetapi juga terkait moral atau akhlak. Disinilah pentingnya pendidikan karakter, sehingga masyarakat Indonesia terus berkembang menjadi insan yang terdidik secara pikiran dan mental. Tentu kita mengharapkan ya seperti baginda Rasulullah itu adalah karakter kita, akhlak bangsa ini harus kita perbaiki lebih baik. Itulah tujuan utama. Dengan baiknya karakter, disiplin, kejujuran ada di mana-mana, bangsa ini akan bisa lebih besar. Ya, kenapa? Karena diisi oleh orang-orang jujur, orang yang berkarakter. Inilah tekad kita bersama. Upaya transformasi pendidikan selanjutnya berada di pundak pemerintah yang baru. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau sekitar 720 triliun rupiah diharapkan dapat tersalurkan, khususnya untuk kepentingan pendidikan di sekolah yang menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Pemirsa, memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah Brazil membuat Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Dan tentunya topografi dasar laut yang beragam ini turut berkontribusi dalam keanekaragaman biota lautnya.
yang tentunya mendorong kerjasama antara Indonesia dengan organisasi Ocean X. Dan pemirsa, bagaimana organisasi ini dan juga bagaimana kapalnya nih? Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, guna mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan organisasi Ocean X menggunakan teknologi canggih kapal Ocean Explorer. Dan kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mutakhir nih pemirsa. Kapal Ocean Explorer siap ungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terungkap mulai dari pesisir hingga laut dalam. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan menjelajah kapal Ocean Explorer, kapal riset canggih di dunia, pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Berbicara tentang Indonesia, tak lengkap rasanya apabila tidak berbicara tentang kekayaan lautnya. Dunia bahkan menjuluki Indonesia dengan sebutan Marine Mega Biodiversity karena kekayaan dan keanekaragaman biota lautnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi Ocean X untuk mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia menggunakan teknologi canggih berupa kapal. Nah, Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen menjelajah kapal canggihnya, yakni Ocean Explorer. Kapal Ocean Explorer hadir dengan fasilitas mutakhir yang siap mengungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terpetakan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian maritim global. Kita berharap dengan adanya ini kita bisa memapping nantinya. Memapping bagaimana wilayah laut ini bisa diprotek atau dijaga atau apapun namanya. Dengan harapan nanti wilayah ini bisa diprotek untuk masa depan. Karena mungkin ikan kecil-kecil. Wilayah ini bisa diharvest, diambil ikannya. Wilayah ini untuk kawasan yang diprotek. Untuk keberlanjutan mungkin bagaimana menjaga alam lingkungan laut ataupun untuk pariwisata, diving dan lainnya. Saat kita masuk ke bagian kapal Ocean Explorer, suasananya hampir serupa dengan visual film berteknologi canggih yang kerap ditampilkan di bioskop. Ruangan dipenuhi kabel yang malang melintang di setiap sudutnya, serta terdapat banyak komputer yang menampilkan grafik, angka, dan juga gambar. Ocean X memiliki 2 kapal selam dengan fungsi yang berbeda yang disebut sebagai submersible. Submersible merupakan alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk menyelami lautan. Berfungsi sebagai kendaraan kepentingan media dalam memotret atau mendokumentasikan bawah laut. Pada saat alat ini masuk ke dalam air, awak yang berada di dalam submersible akan langsung melihat jelas bagian bawah laut dan terasa seperti tidak ada pembatas kaca. Tempat di bagian samping kemudi terdapat alat berbentuk tangan. Fungsinya untuk mengambil benda-benda di bawah laut yang diperlukan para ilmuwan untuk kepentingan penelitian. Robot spesial laut dalam ini memiliki kamera VR 360 derajat, berdefinisi tinggi dengan sistem pencahayaannya sehingga dapat menangkap makhluk yang jarang terlihat dalam kualitas visual yang menakjubkan. Desain pencahayaan serta kualitas kamera kapal selam maupun ROV ini dibuat oleh sutradara peraih Oscar James Cameron. James Cameron ini merupakan dalang dari suksesnya film Titanic, serial Avatar, Ghost in the Abyss, dan Expedition Bismarck. Di mana film-film tersebut memang banyak menggunakan elemen air dan kamera bawah laut.
Submersible dapat menyelam hingga kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut dan hingga saat ini sudah melakukan 1.000 kali penyelaman. Setelah melihat submersible untuk keperluan dokumentasi dan media, kita berpindah ke submersible untuk kepentingan pengambilan sampel di bawah laut. Hampir mirip dengan submersible pertama, submersible kedua ini juga dilengkapi dengan kemudi yang dilindungi kaca bening. Bedanya pada submersible kedua, terdapat tabung-tabung yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian. Setelah sampel bawah laut diambil menggunakan submersible, sampel tersebut kemudian dipindahkan ke laboratorium basah. Di sini sampel laut seperti ikan-ikan dapat tetap hidup karena ditempatkan di media yang serupa dengan lingkungan mereka. Berpindah ke laboratorium kontrol, tampak layar-layar komputer yang nantinya akan memuat informasi seputar apa yang terjadi di dalam kapal. Selain itu, teknologi di dalam ruangan ini juga memungkinkan awak kapal memonitor bagian kapal baik dari depan, samping, sampai bagian belakang. Tidak hanya itu, di ruangan ini pula para awak kapal memberitahu posisi kapal di bawah laut kepada kapal induk melalui sistem suara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI sangat menyambut baik kehadiran kapal Ocean X dalam menjelajah laut Indonesia. Ia berharap akan ada film dokumenter mengenai laut Indonesia nantinya. Film Hollywood yang menarasikan atau dokumenter yang menarasikan keindahan dan kelebihan lautan Indonesia. Dari mana? Dari Aceh hingga Papua. Tadi saya mendapat testimoni lautan yang indah itu ada di sekitar Kepulauan Komodo dan di Raja Ampat sampai di Banda. Wah, benar-benar canggih ya pemirsa. Jadi nggak sabar nih bisa melihat hasil dokumentasi kekayaan bawah laut Indonesia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Itu tadi informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna terkait dengan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Pansus Haji DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Nasrullah Jasam, Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi. Tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.